Selamat pagi teman-teman dan Pak Har. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Debian 12 untuk berbagai server, mulai dari DHCP server, web server, DNS server, dan lain-lain. Pertama-tama, kita akan memastikan bahwa Debian 12 kita sudah terinstall pada VirtualBox dan kita akan mencek network adapter pada bagian device, network setting. Kita akan menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama adalah NAT, adapter kedua bridge adapter. Kita akan langsung login saja menggunakan root. Langkah pertama, kita akan konfigurasi IP static kita. Kita akan membuka file nano etc network /interfaces. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan tambahkan npost 8 untuk IP static kita. Halo outplug npost 8 if s npost s8 net. Ini pakai static addressnya 192.168. Kita menggunakan 3.18 saja. Kita masuk ke netmasknya 255.255.25.0 dan gateway-nya gateway 192.168.3.1. Setelah selesai, kita akan pencet Ctrl X, Ctrl Y, Enter, dan kita akan clear. Untuk merestartnya, kita akan mengetikkan systemctl restart networking. Tunggu sebentar, akan memproses. Untuk jika sudah selesai di restart, kita akan mengecek IP dengan mengetikkan IPA. Dapat dilihat di npost S8-nya sudah muncul IP 192.168.3.18. Itu IP static kita. Setelah mengkonfigurasi IP address, kita akan menginstal DHCP server. Pertama-tama kita akan menginstal package DHCP-nya dengan mengetikkan apt install dhcp server main. Kita akan tunggu sebentar. Ini akan mendownload package-nya. Tunggu sebentar. Jika merah seperti ini berarti itu artinya belum dikonfigurasi tapi sudah berhasil menginstal package-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di filenya. Kita dapat mengetikkan nano etc dhcp dhcpd.conf. Terus kita akan ketik Ctrl W dan cari pencet slide. Kita akan mengonfigurasi bagian ini. Kita hapus pagernya. Seperti ini. Kita akan mengganti IP ini subnet menjadi IP kita. Belakangnya kita kasih 0. Netmasknya juga kasih 0. Range-nya kita kasih 18 misalnya 20 enggak 2 gitu sampai 192.168.3.100 gitu misalnya. Option routernya 192.168.3.255.1 yang broadcast address 192.168.3.255. Yang itu biarin aja gitu. Kita Ctrl X, Ctrl Y, Enter, dan clear. Setelah seperti itu,
Kita akan masuk ke file konfigurasi yang kedua, nano etc/default /isc dhcp server. Seperti ini. Kita ganti yang npos v4 nya, kita ganti menggunakan npos s8 karena kita menggunakan npos 8. Kita Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl Enter, Ctrl L, terus kita akan restart sistem ctl restart isc dhcp server. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah berhasil berarti sudah berhasil. Untuk mengecek apakah DHCP server kita sudah berjalan, kita membuka view connection network, kita ke Ethernet 8 dan akan sudah berubah. Menginstal DNS server, pertama-tama kita akan install package-nya, ketikkan apt install main-y bin 9 dns utils. Ini saya sudah mendownload package-nya, akan tertulis versi berapa kalau sudah terinstall. Selanjutnya kita akan konfigurasi, kita akan membuka file dan buka cd, masuk ke directory change directory etc/bin. Seperti itu. Kita akan cp create db.local forward. Lalu kita akan bikin db.127 reverse. Oke, jika sudah gitu kita akan masuk ke dalam file forward, kita nano forward. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan mengganti beberapa bagian. Pertama di bagian IP ini kita ganti ke IP kita yang sudah kita konfigurasi tadi, 192.168.3.18. Dan untuk localhost ini kita ganti ke domain web kita, alestefanus.net. Itu nama domain saya. Ini juga ganti alestefanus.net. Ini juga ganti alestefanus.net. Kita kontrol X, Ctrl Y, Enter. Oke, selanjutnya kita akan nano reverse. Nah, muncul seperti ini. Kita akan mengganti beberapa bagian. Pertama, localhostnya kita ganti ke nama domain kita. Kita menggunakan replace saja. Ini localhost. Kita ganti ke alestefanus.net. Ctrl Y. Oke. Sudah terganti seperti ini. Ini enggak ganti ya. Ini juga. Oke. Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke nano named.conf.default zones. Kita mengganti beberapa bagian. Bagian pertama, zone localhost ini yang atas diganti ke domain kita 192.168. Ke alestefanus.net. Selanjutnya ini etc bin-nya kita ganti forward. Ini untuk yang ini kita 127 kita ganti 3.168.192. Jadi dibalik db 127 nya kita ganti ke
reverse seperti itu. Kita Ctrl X, Ctrl Y, enter. Oke. Jika sudah semuanya, restart sistem CTL, restart pin 9. Oke, sudah berhasil. Jika sudah konfigurasi DNS server, kita dapat mengeceknya melalui nslookup domain kita. Nah, jika sudah seperti itu berarti sudah berhasil. Bisa juga dengan IP, tapi ini tidak muncul karena ada bug ya mungkin, jadi kosongan gitu. Harusnya muncul berhasil. Oke, jika sudah mengecek dengan nslookup untuk mengecek DNS, kita dapat membuka website kita dengan di browser kita. Ada dua cara. Yang pertama dengan mengetikkan IP-nya. Seperti ini, saya sudah membukanya. Ini adalah tampilan awal dari DNS server AWC2. Kemudian dengan mengetikkan domain kita yang sudah kita setting tadi. Oke, sama. Jadi ada dua, pakai IP dan pakai domain kita yang sudah kita setting tadi. Begitu cara mengecek DNS pada browser kita. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian web server kita. Untuk web server kita akan menggunakan IP DHCP saja agar bisa berkomunikasi dengan IP luar. Jadi kita akan buka kembali nano etc network interfaces. Untuk endpoint 8-nya kita ganti ke DHCP. Seperti itu. Kita keluar, kita restart sistem restart networking. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah kita IPA, maka kita akan mendapatkan IP baru kita 18.106. Oke, jadi selanjutnya kita akan menginstal SSH server untuk memudahkan kita mengerjakan dengan menggunakan CMD di Windows. Jadi langkah pertama kita install package SSH. Open SSH server. Oke, jadi sudah terinstall. Kita akan cek konfigurasinya. Nano sshd_config. Di sini kita akan ubah port kita menjadi 2222. Terus permit login root loginnya kita no dan password authentication-nya yes. Pastikan semua itu benar. Kita Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl L. Kita itu buat nge-save. Selanjutnya kita akan restart SSH-nya. Sistem CTL restart SSH. Oke, sudah. Kita akan cek di terminal kita. Kita cari terminal. Tunggu sebentar. Kita akan menggunakan terminal ini untuk SSH kita. Tapi kita sebelum itu kita akan menambahkan user kita. @dd user / namanya ale gitu misalnya. Passwordnya kita isi. Selanjutnya kita enter saja. Jika sudah add user, kita kembali ke terminal. Kita akan ketikkan SSH spasi usernya tadi, add IP kita yang baru, main p2222. Ini kita yes. Kita passwordnya tadi yang di add tadi 3. Jika sudah seperti ini, SSH sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya, kita akan konfigurasi web server dengan Apache 2. Karena tadi kita sudah menginstal SSH, kita dapat menggunakan SSH untuk mempermudah coding kita. Oke, kita masuk ke terminal kita. Kita akan menginstal package Apache 2-nya. apt install Apache 2. Jika sudah seperti ini, berarti Apache 2 sudah terinstall dengan versi terbarunya.
kita cek dulu ya di browser kita cek IP kita buka browser 192.168.18.106. Ini adalah tampilan awal dari Apache 2. Kita akan mengubah tampilan ini menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita buka lagi terminal kita. Untuk directory editnya kita dapat mengetikkan cd change directory var www.html seperti ini ya. Kita ls, ini ada index.html yang lama, kita bisa ubah ke yang baru. Kita ketik aja index.html old gitu. Kita langsung nano index.html. Nah, ini masih kosong, kita bisa mengeditnya. Sebelumnya kita kasih header coba ya. Header, halo, nama aku Ale. Itu misalnya. Kita kasih paragraf. Ini adalah websiteku. Kita akan Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl Enter. Itu untuk meng-save dan kita akan restart Apache 2 kita. Oke, kita buka kembali browser kita refresh. Nah, sudah terganti dengan yang kita mau. Kalian bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian. Itu adalah cara konfigurasi Apache 2 pada Debian 12. Selanjutnya kita akan konfigurasi Samba server untuk sharing file. Pertama-tama kita akan install dulu paket Sambanya. apt install Samba. Oke, kita tunggu sebentar, sedang mendownload. Tunggu sebentar mendownload paket Sambanya. Jadi Samba ini digunakan untuk sharing file untuk antar satu layanan dengan layanan lain. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah selesai, kita dapat melanjutkan. Kita buka file konfigurasi nano etc samba smb.conf. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan turun ke paling bawah, kita scroll paling bawah sini kita kasih kurung-kurung, kita kasih nama file sharing. Bawahnya kita kasih path sama dengan /home/data share, itu tempat tujuan sharingnya. Kita kasih browsable sama dengan yes. Kasih lagi readable, bisa ditulis yes. Lagi quest oke, kemudian yes. Dan terakhir read only, hanya bisa dibaca. No, kita tidak menginginkan hanya bisa dibaca. Sudah selesai, kita Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Kita restart Samba kita. Sistem ctl restart smdb service. Enter. smdb not found. smbd. Salah tulis. Oke, sudah berhasil untuk konfigurasinya. Selanjutnya untuk pengecekan Samba server. Kita akan membuat file directory sharingnya. Kita mkdir make directory home data share gitu. Kita akan ganti modifiernya 777/home/data share. chwat, oh bukan cdwat tapi chwat gitu. Oke, kita ke directory data share yang sudah kita buat.
data share slash home slash data share. Oke, sudah berhasil. Kita bikin file baru. File namanya apa? Terserah, bebas. File share.txt. Kita enter, masih kosong. Kita kasih tulisan terserah. Ini adalah file share. Ctrl X, Ctrl Y. Oke, kita sudah membuat filenya. Selanjutnya kita akan mengeceknya di file manager Windows kita atau laptop kita. Kita ke disk PC. Kita cari di sini pakai slash IP kita. Itu 92 itu 68 18.106. Kita cari, sudah ada namanya file sharing. Kita buka. Ini adalah file share kita. Kita buka ya, coba. Bentuknya txt atau teks. Ini adalah file share yang tadi kita sudah buat. Berarti file sharing Samba kita sudah berhasil dikonfigurasi dan dicek dengan benar. Setelah kita konfigurasi Samba server, kita akan lanjut konfigurasi FTP atau File Transfer Protocol. Itu untuk mentransfer file. Pertama-tama kita akan install package-nya, apt install fsftpd. Sudah terinstall dengan versi terbarunya. Kita akan masuk ke file konfigurasi nano etc/vsftpd. Oke, salah ketik fspd.conf. Akan muncul tampilan awal seperti ini. Kita scroll ke write enable, kita hapus komennya. Ctrl X, Ctrl Y, enter. Setelah itu kita akan restart sistem ctl restart fsftpd. Oke, sudah terrestart. Untuk pengecekan FTP kita dapat menginstal aplikasi FTP. Contohnya saya menggunakan Core FTP. Ini kita install dulu. Saya sudah menginstalnya, langsung saya buka saja. Core FTP LI. Kita buka. Oke. Tampilan awalnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di Core FTP ini. Site name-nya kita Debian 12 gini saja, tidak apa-apa. Host IP-nya kita ubah ke IP kita 18.106. Username kita pakai username tadi kita, namanya Ale. Passwordnya sama, kita pakai password kita tadi yang sudah kita buat. Ini biarin saja seperti itu. Langsung kita connect. Kita sudah terkonek dengan FTP kita. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa men-sharing file dari laptop kita ke FTP kita. Misalnya saya ingin meng-share nih PNG. Kita dapat memilihnya dan kita akan drag ke FTP kita. Untuk mengeceknya, kita bisa membuka Debian kita. Kita ls/home/user kita. Nih, sudah muncul PNG yang kita share tadi. Jika kita mau share yang lainnya, bisa. Kita misalnya share ini 4 kata ajaib.png. Kita drag ke sini. Oke, sudah. Kita akan ls lagi, akan terupload di 4 kata ajaib.png di direktori user kita. Seperti itu cara mengecek FTP server. Oke, langkah terakhir kita akan mengkonfigurasi repositori Debian kita. Jadi ini berguna untuk memastikan Debian kita bisa mengakses internet dari luar. Jadi kita bisa mendownload package-package yang ingin kita konfigurasi. Jadi mungkin kalau kalian tadi ada yang error, mungkin ini salah satu penyebabnya. Jadi cara menyetingnya, kita dapat membuka nano spasi sources.list. Oke, jadi tampilannya masih kosong. Saya sudah punya codingannya, tinggal saya salin. Jadi di sini ada beberapa bagian. Dep itu
menunjukkan bahwa repositori kita itu menyediakan paket biner. Ini terus ada URL-nya itu, alamat server repositorinya itu di mana, nama rilis. Jadi ada nama rilisnya berapa. Selanjutnya ada komponen seperti main, non-free, vermem itu adalah komponen dari repositori ini. Jadi ada beberapa bagian ini bisa dilihat dan bisa disalin. Setelah itu kita tinggal Ctrl X dan Ctrl Y dan enter. Seperti itu cara mengupdate repository pada Debian 12. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai konfigurasi beberapa server pada Debian 12, mulai dari DHCP, DNS, web server, FTP, Samba, dan lain-lain. Semoga dapat membantu kalian dari berbagai tugas kalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.